Jadi, beberapa minggu sebelum hari ini, aku tuh sempat terpikirkan akan satu pertanyaan. Apa sih yang membuat Tuhan Yesus itu benar-benar diikuti oleh para pengikut-pengikutnya? Apa yang membuat murid-murid Yesus itu bisa setia sama Tuhan Yesus? Terus, setelah aku memikirkan pertanyaan itu, besokan harinya itu ada PD. Di PD tersebut, itu cuma bicarain soal kepemimpinan, gak juga tentang pribadi orang, bisa. Dan dalam PD tersebut ada satu orang yang menurut aku benar-benar menonjol. Dia menceritakan kisah hidupnya waktu sesi firman sharing, menceritakan kisah hidupnya. Lalu ternyata seseorang ini tuh merupakan seseorang yang dia itu bisa dibilang seorang pemimpin di suatu timnya, di suatu lingkup kerjanya. Lalu di sesi sharing itu beliau bercerita kalau beliau itu menerapkan suatu leadership, yaitu servant leadership dalam hidupnya. aku aku awal tuh bener-bener kayak, apa ini jawaban dari pertanyaanku kemarin ya? Kan kemarin aku tanya tuh, gaya pemimpinan apa atau apa yang membuat Tuhan Yesus itu bisa mempunyai murid-murid yang setia di hidupnya. Terus ketika muncul servant leadership ini, aku kayak langsung terpikirkan, servant leadership, kamu menjadi pemimpin tapi kamu juga melayani. Padahal kalau di pikiran aku tuh selalu berpikir kalau menjadi seorang leader itu artinya kamu akan menjadi top, kamu akan selalu ada di atas piramida, kamu akan selalu memimpin, memerintah anggotamu yang di bawah. Tapi kalau dengar servant leadership, bingung gak sih? Kita menjadi pemimpin, tapi kita juga melayani. Kita dapat posisi paling atas, tapi kita juga harus menjadi seorang pelayan bagi posisi paling bawah. Terus, nah, pas banget kemarin tuh juga lagi Kamis Putih. Kamis Putih, kalau di gerejaku itu ada satu prosesi, yaitu pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki ini tujuannya tuh kayak menunjukkan kalau Tuhan Yesus tuh benar-benar mencintai seluruh umatnya tanpa memandang, dan benar-benar menjadi seorang pelayan bagi murid-muridnya. Di situ aku kayak langsung terpikirkan, oh ternyata ini salah satu contoh dari servant leadership itu. Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus itu juga melayani murid-muridnya loh. Itu agak aneh, kayak bayangkan kamu adalah seorang ketua dari timmu, kamu adalah seorang, contohnya nih, kamu adalah seorang bos, tapi kamu juga harus melayani bawahanmu, kamu juga harus membasuh kaki bawahanmu. Itu agak aneh, tapi secara nyata Tuhan Yesus benar-benar melakukan itu, dan murid-muridnya juga jadi setia kan sama Tuhan Yesus. Jadi apa yang mau aku sampaikan di sini adalah, terkadang kalau kamu jadi leader itu tuh nggak harus menjadi seseorang yang 100% memerintah, tapi kamu juga harus melayani. Kamu juga harus masuk ke dalam setiap sektor, kamu juga harus masuk ke dalam setiap bidang, setiap piramida, setiap sisi piramida yang ada, even sampai piramida paling bawah. Kamu harus benar-benar layani semuanya. Menjadi leadership itu bukan menjadi seseorang yang arogan, orang yang memerintah. Tapi menurut aku, setelah lihat Tuhan Yesus, menjadi leadership itu adalah seseorang yang kamu itu bisa menguasai. Kamu bisa menguasai, tapi kamu itu melayani. Kamu menguasai bukan dalam artian adalah kamu itu mengontrol, bukan. Tapi kamu itu bisa paham dengan bagaimana bawahanmu bekerja, dengan bagaimana um, pekerja-pekerjamu itu bisa melakukan pekerjaan yang kamu perintah. Kamu bisa paham seluruh sektor yang terjadi dalam kehidupan satu orang yang bekerja untuk kamu. Kamu harus pahami mereka. Lalu, gak cuma paham, kamu juga harus melayani mereka, provide mereka, atau bahkan kamu harus jadi pelayan mereka. Jujur, kalau untuk aku sekarang itu masih tidak masuk akal, karena aku juga
sedang ada di posisi dimana aku tahu rasanya menjadi seorang leader, dan aneh aja, orang aku yang atasan, kenapa aku harus bener-bener meraba-raba, kenapa aku bener-bener merangkul yang sampai bawah, harusnya yang bawah lah yang ngerangkul aku. Tapi kayak seperti itu ternyata kalau dalam leadership Tuhan Yesus. Kalau kamu umatmu setia, aku rasa kamu juga harus melayani umatmu. Kalau kamu mau umatmu setia, kamu gak hanya bisa memerintah mereka, tapi kamu juga harus menjadi contoh panutan mereka. Kalau kamu umatmu seperti A, kamu juga harus jadi A. Tapi yang paling penting, jangan sampai kamu lupa untuk mengasihi seluruh orang yang bekerja sama dengan kamu. Itu dia. Intinya, servant leadership is a thing. Dan see you on the next time.